Selama beberapa abad, masyarakat di wilayah pedesaan Asia Selatan, tepatnya di salah satu desa terpencil di Pakistan, hidup sesuai aturan yang dibuat oleh tetua desa yang dinamakan pacayat. Terkadang tuan tanah yang berpengaruh memaksakan pacayat demi kepentingan mereka. Korbannya biasanya wanita muda yang tidak bersalah. Mereka dijadikan tebusan atas kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Dan kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata. Cerita bermula ketika seorang pemuda bernama Babar telah menghilangkan nyawa seseorang yang paling berpengaruh di desa tersebut. Esok harinya diadakanlah kesepakatan yang dihadiri oleh tetua desa, ayah dari si pelaku yang bernama Abid, dan sebagian penduduk desa lainnya. Kakak dari korban yang bernama Farhat tidak terima. Dia menuntut kepada tetua desa untuk membalaskan kematian adiknya. Farhat ingin nyawa dibayar dengan nyawa, seperti hukum yang telah lama ditetapkan. Namun tetua desa tidak menyetujuinya. Dia tidak ingin ada pertumpahan darah lagi di desa tersebut. Tetua desa tahu betul jika Abid merupakan keluarga yang kurang mampu untuk membayar denda berupa uang, sehingga dia mencari jalan tengah, mencari solusi terbaik untuk kesepakatan mereka. Karena tidak mampu membayar denda sesuai yang diminta, akhirnya Abid pun memutuskan akan menyerahkan anak gadisnya yang masih berumur 15 tahun, bernama Mina, sebagai jaminan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Babar, sampai dia mampu untuk membayar dendanya kepada keluarga Farhat. Terjadilah perdebatan antara ibu dan ayah Mina. Abid meminta agar istrinya menerima hukum adat sesuai kesepakatan yang berlaku, sementara sang istri menolak untuk memberikan anak gadisnya sebagai jaminan kesalahan yang dilakukan oleh Babar. Babar merasa sangat bersalah karena ulahnya adiknya yang menerima hukuman itu. That's what rules us. Culture. Our own traditions. City. I am not. Mina, let's go. Pacar Mina yang bernama Ijaz berusaha menghentikan langkah mereka. Dia memohon kepada Abid untuk tidak membawa Mina ke tempat Farhat. Namun semua itu sia-sia. Ijaz malah dihajar oleh ayah Mina. Abid tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti peraturan yang telah ditetapkan karena tidak kemampuannya membayar denda itu. Nothing can be done. We cannot fight them. Dengan disaksikan warga setempat, Abid membawa putrinya ke hadapan tetua desa untuk dinikahkan dengan Farhat sesuai aturan yang dibuat oleh tetua desa, dan itu wajib dipatuhi selama turun-temurun. Setelah dinyatakan sah menjadi pasangan suami istri, Farhat pun mulai membawa Mina. Jauh dari lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya sang ayah tidak ingin menyerahkan putri kesayangannya. Namun apalah daya, syarat itulah yang diminta oleh Farhat, menjadikan Mina sebagai jaminan atas apa yang diperbuat Babar. Sementara di tempat yang berbeda, sang ibu yang sangat terpukul dengan kepergian anak gadis satu-satunya pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun beruntung, Abid segera tiba dan langsung menghentikan aksinya. Bushra sangat kecewa dengan sikap suaminya yang dengan tega menyerahkan putri mereka kepada orang lain. Dengan gampangnya, Abid menyuruh istrinya untuk melupakan Mina. Keributan kedua orang tuanya membuat Babar merasa tambah bersalah. Dia yang seorang pengembala berjanji akan berusaha membebaskan Mina dari keluarga Farhat. Sisi lain, Mina dikurung di sebuah gudang tua yang sangat kotor, gelap, sempit, dan juga pengap, serta jauh dari pemukiman penduduk. Dia diperlakukan sangat tidak manusiawi, menanggung kesalahan yang dia sendiri tidak melakukannya. Bahkan Mina jarang diberi makan dan minuman yang membuat kondisi tubuhnya semakin melemah. Get some water, please. Some food.
Beberapa hari kemudian, Farhad datang dan membawa makanan yang sangat tidak layak, seolah menunjukkan bahwa Mina tidak lebih hina daripada binatang. Farhad mengingatkan kembali tentang kematian adik bungsunya yang bernama Fatih. Dia akan membalaskan dendam atas semua yang telah terjadi. Muncullah adik perempuannya, Diba, yang sebenarnya merasa kasihan melihat kondisi Mina, berpura-pura mengunjungi gudang tua itu dan membuka jendela, sehingga menggagalkan aksi Farhad yang ingin menyiksa Mina. Do you know why you're here? They killed our elder brother Farhad. Truce by the Panchayat. Kedua orang tua Mina terus memikirkan nasib putri mereka yang sudah berhari-hari tidak ada kabar. Setiap kali bertengkar, Babar selalu merasa bersalah dan pergi meninggalkan pertengkaran mereka. Dalam pertengkarannya, Bushra mengatakan jika Abid terlalu lemah yang tidak bisa melindungi keluarganya. Padahal bisa saja dia membawa kabur Mina keluar dari desa ini. Tapi pada kenyataannya, suaminya takut pada aturan yang berlaku yang dibuat oleh tetua desa. Esok harinya Mina berusaha kabur di saat Diba membawakan makanan. Namun sial, dia berhasil tertangkap kembali oleh Farhad. Akibatnya, Farhad pun menghajarnya tanpa belas kasih. Di suatu malam, Babar bersama temannya mendatangi kediaman Farhad, berniat ingin membebaskan Mina. Namun niatnya berubah di saat dia melihat mereka sedang berkumpul. Babar yang sedang dalam keadaan emosi berencana akan menghabisi Farhad. Tapi untungnya temannya mengingatkan Babar untuk tidak gegabah, karena mereka bukan orang sembarangan yang bisa saja menghabisi seluruh keluarganya. Disinilah semua terungkap jika sebenarnya Diba dan Babar menjalin hubungan spesial, yang tentu keluarga Diba tidak menyetujui hubungan mereka karena Babar berasal dari keluarga miskin. Jadi peristiwa ini bermula di saat 3 bulan yang lalu. Diba memberitahu kepada Babar bahwa keluarganya akan menikahkan dirinya dengan lelaki pilihan orang tuanya. Tentu saja Babar tidak rela jika wanita yang ia cintai harus menikah dengan orang lain. Babar memiliki ide gila untuk membawa kabur Diba ke kota Lahore dan menikahinya di sana. Awalnya Diba menolak karena dia takut dengan keluarganya yang memiliki kendali penuh atas dirinya. Namun setelah dibujuk oleh Babar, akhirnya Diba pun mau ikut hidup bersama Babar. Rencana itu mereka wujudkan di keesokan harinya. Babar secara diam-diam pergi dari desa itu menuju kota Lahore dengan menaiki bis. Namun sialnya, pelarian mereka ternyata terendus oleh anak buah ayah Diba dan langsung memberitahu keluarganya. Keluarga Diba merasa dipermalukan oleh Babar dengan membawa anak gadisnya kabur. Lantas mereka memerintahkan anak buahnya untuk mengejar bis yang Diba dan Babar tumpangi. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka berhasil menangkap Babar dan membawa Diba pulang. Situasi yang sulit ini membuat Babar tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dihajar habis-habisan oleh Farhad tepat di depan Diba. Tidak puas dengan aksinya, Farhad menyuruh adik bungsunya untuk menghabisi Babar menggunakan senjata api. Sebagai bentuk pembelaan diri, Babar yang membawa sajam pun langsung menusukkan pisau itu kepada Fatih, hingga dia tewas saat itu juga. Balik lagi ke tempat Mina. Dia semakin kurus setelah beberapa hari belum makan dan juga minum. Tidak jarang dia berbicara dengan semut agar tidak kesepian. Mina membayangkan kembali saat-saat indah bersama Ijaz. Tiba-tiba hujan turun. Mina merasa sangat senang dan memanfaatkan air hujan itu untuk dia minum.
Malam berikutnya, Diba menghampiri Mina untuk memberikan sedikit makanan tanpa sepengetahuan keluarganya. Dia juga mengabari jika esok dirinya akan melangsungkan pernikahan, sekaligus mengucapkan selamat tinggal. Dia berpesan agar Mina tetap kuat dan bisa menjaga dirinya dengan baik. Take care of yourself. You got to be strong. Sepulangnya dari gudang tua, Diba dibuat terkejut dengan kehadiran Babar yang berhasil menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Maksud tujuan Babar datang ke sana untuk meminta tolong kepada Diba agar dia mau membantunya menyelamatkan Mina. Please help me. Please. So sorry, Diba. Tanpa disadari, Farhad mendengar percakapan mereka berdua. Kedatangan Babar dan Diba ke gudang tua itu membuat Mina terkejut karena dia kira itu adalah Farhad. Setelah berhasil melepaskan ikatan rantai yang menempel di kaki Mina, Diba hanya bisa teriak histeris di saat melihat Babar dihabisi dengan sadis oleh kakaknya tepat di hadapannya. Selesai melakukan aksi kejinya, Farhad menguburkan jasad Babar di dekat gudang tua itu. Esok harinya Abid mencari keberadaan Babar. Dia pergi ke tempat-tempat di mana putranya sering menggembala domba, namun sang ayah tidak kunjung menemukan keberadaannya. Kebiadaban Farhad tidak hanya sampai di situ saja. Dia sering membawa teman-temannya untuk menggilir Mina dalam keadaan mabuk. Jadi status pernikahannya hanya untuk syarat saja, agar dia bisa membalaskan dendam atas kematian adik bungsunya. We'll get your turn. Waktu terus berlalu. Mina dinyatakan hamil dengan kondisi tubuh yang semakin memprihatinkan dan jiwanya yang mulai terguncang. Lagi-lagi dia bermain dengan imajinasinya untuk menguatkan dirinya sendiri. Dia masih berharap ada sebuah keajaiban yang mungkin bisa menyelamatkan dirinya dari penderitaan ini. So well. Nice to see you. For asking. Thank you. Semakin lama perlakuan biadab Farhad terhadap Mina pun semakin brutal. Kali ini dia mengajak teman-temannya untuk menggilirnya lagi. Meski Mina dalam keadaan kotor dan bau, mereka tidak peduli. She stinks. Apa yang dialami Mina membuat Diba merasa sangat bersalah. Dia meminta maaf atas semua yang dilakukan oleh keluarganya. Kendati demikian, dia tidak bisa berbuat banyak karena dia sendiri tidak mampu menghentikan kekejaman Farhad. Diba juga bercerita saat dia dan suaminya mampir ke desa Mina. Semua orang mengira jika Babar pergi ke kota Lahore. Ia berharap Mina bisa melarikan diri dari tempat ini. So sorry for everything. So sorry. Seiring berjalannya waktu, usia kehamilan Mina semakin tua dan perutnya kian membesar. Ibu Farhad yang mengetahui hal itu lantas mendatanginya. Dia sedikit merasa kasihan melihat kondisi Mina, lalu mengobati luka di bagian kepalanya. Setelah dari tempat Mina, ibunya Farhad meninggal dunia. Saat itu ibunya terpeleset karena hujan yang begitu deras. Akibatnya tulang rusuknya patah dan terinfeksi. Farhad yang menyayangi ibunya benar-benar terpukul. Ia menyalahkan Mina atas kematian sang ibu. Meski Mina dalam kondisi hamil, Farhad tidak peduli untuk melampiaskan amarahnya secara membabi buta. Akibatnya anak yang masih berada di dalam perutnya pun ikut meninggal. Mama? 30 tahun kemudian, Farhad yang sudah tampak tua sedang berbicara dengan seseorang. Dia mengatakan dengan berbohong jika istrinya yang dimaksud adalah Mina sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Passed away many years ago. Di tempat yang berbeda, kita akan diperlihatkan dengan sekumpulan remaja yang sedang bermain bola. Mereka tampak kebingungan ketika mengetahui bola yang mereka tendang nyasar ke arah gudang tempat Mina dikurung.
Mereka tahu betul jika pemilik tanah dan gudang tersebut adalah orang yang sangat jahat dan tidak akan pernah membiarkan siapapun untuk masuk ke halamannya, meskipun hanya sekedar mendekat ke tanah tersebut. Seorang remaja bernama Fuad mencoba memberanikan diri untuk mengambilnya. Fuad pun sontak terkejut saat melihat sesosok wanita tua yang tidak lain itu adalah Mina. Mina kini berusia 45 tahun. Penampilannya sangat lusuh dan menyeramkan, sehingga Fuad langsung berlari meninggalkan bolanya. Di sore harinya, Farhad yang sedang berpatroli menemukan bola di halaman gudang. Dia lalu melemparkan bola itu agar menjauh dari tanah miliknya. Fuad yang masih penasaran dengan apa yang dilihatnya pun kembali ke gudang tua itu bersama temannya. Temannya ketakutan. Dia berkata bisa saja yang ada di dalam gudang itu adalah penyihir atau hantu. Dia mengajak Fuad untuk pulang. Namun Fuad yang sudah terlanjur berada di sana enggan menuruti kemauan temannya, karena wanita tua itu terlihat lusuh dan seperti orang sakit. Bisa jadi dia sedang membutuhkan pertolongan, ucapnya. Ketika tepat berada di depan jendela, temannya langsung kabur melihat Mina. Sementara Fuad memberanikan diri mengajak Mina berbicara dan memberikannya permen. Hi, can you talk? You like candy? Pagi harinya, Farhad yang akan memberi Mina makan pun dibuat kesal saat melihat bungkus permen. Dia yakin jika ada seseorang yang tahu keberadaan Mina. Khawatir jika Mina diketahui oleh warga, Farhad pun bertekad untuk mencari tahu siapa orang yang sudah berani masuk ke tanah miliknya. Malamnya, Fuad kembali menemui Mina dengan membawa makanan yang sengaja dia bawa dari rumah. Terjadi sedikit perbincangan. Fuad mengatakan jika dirinya malam ini akan pergi ke Lahore karena Lahore merupakan desa ayahnya. Mendengar kata Lahore, Mina pun lantas bertanya, "Siapa nama ayahmu?" Belum sempat dijawab, Fuad keburu pergi karena dia dikejar oleh Farhad. Tonight. What's your father's name? Karena gagal menangkap Fuad, Farhad pun melampiaskan amarahnya kepada Mina. Dia mengancam jika Mina berani menerima makanan dari anak itu, maka Farhad nggak akan segan-segan menghabisi bocah tersebut. Mudah baginya untuk menghabisi seseorang. Terlebih bocah itu sering bermain bola di dekat sana. Sudah 30 tahun, Mina terkurung di dalam sana. Ini kali pertama dia makan makanan enak. Fuad yang sudah yakin bahwa wanita tua yang selama ini dia lihat sedang membutuhkan pertolongan pun langsung memberitahu ayahnya. Dan ternyata guys, ayah Fuad adalah Ijaz, yakni pacar Mina dulu. Ijaz tidak menyangka jika Mina masih hidup. Padahal rumornya Mina telah meninggal saat dia melahirkan. Tentu saja itu semua akal-akalan dari Farhad agar semua orang tidak mencari keberadaannya lagi. Ijaz berjanji akan membebaskan Mina dan memenjarakan Farhad. Terlebih kini dia sudah menjadi seorang pengacara. You can help her now. I'm very cautious. Have to be wise. Tak ingin membuang waktu, Ijaz pun segera bertindak. Dia tidak bisa membayangkan betapa menderitanya jika Mina terlambat untuk dibebaskan. Dia membawa berkas tuntutan pelanggaran HAM yang dilakukan Farhad terhadap Mina selama 3 dekade. His crime has been that will make us question me oblivious to it for. Kabar itu pun dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat. Sepanjang jalan, Farhad tidak henti-hentinya menjadi sorotan karena perbuatannya yang telah melanggar HAM dan merekayasa atas kematian Mina. Farhad yang merasa malu kemudian menghampiri Mina. Lagi dan lagi. Dia menghajarnya tanpa belas kasih. Hingga kali ini Mina benar-benar dibuatnya tidak berdaya. Ijaz bersama pihak yang berwajib bergegas menuju kediaman Farhad dengan membawa surat penggeledahan. Sementara Farhad tengah bersiap untuk kabur. Untungnya sebelum dia kabur, Ijaz sudah sampai di TKP. Ijaz mengajarnya setelah Farhad bersikeras tidak memperbolehkan mereka masuk. Perlawanan Farhad masih terus berlanjut. Dia menodongkan pistol saat Ijaz akan membuka gudang tempat Mina dikurung.
Open the door. Setelah berhasil diamankan oleh polisi, Ijaz kemudian masuk ke dalam gudang. Ijaz benar-benar sedih melihat kondisi Mina sangat memprihatinkan. Terlebih kini dia sudah tidak bernyawa lagi. Ijaz yang tersulut emosi langsung keluar dan mengambil pistol milik Farhad, berniat akan menembakkan pistol itu di kepalanya. Namun tidak jadi karena itu terlalu mudah. Dia akan membuat Farhad menderita dulu, seperti apa yang Farhad lakukan terhadap Mina. Ijaz menangis jadi-jadinya karena dia terlambat menyelamatkan nyawa Mina. Beberapa hari kemudian, Diba mendatangi tempat yang menjadi saksi kekejaman Farhad dan penderitaan yang dialami Mina semasa hidupnya. Sementara polisi berhasil menemukan tulang belulang milik Babar yang juga dikuburkan di sana. Akhir kisah dijelaskan praktek penggunaan perempuan sebagai tebusan atas kejahatan yang dilakukan anggota keluarga laki-laki masih terus terjadi hingga saat ini. Meskipun dilarang oleh beberapa negara, namun tradisi ini masih mengakar kuat, terutama di daerah pedesaan. Dipaksa menikah, korbannya banyak yang berusia di bawah 15 tahun. Mereka putus sekolah, tidak punya cita-cita, masa depan pun hancur berantakan.